Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah. Salah satu ajaran utama dari sekularisme adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan, atau memisahkan antara agama dengan kekuasaan. Nah, pada Kafah Perspektif kali ini kita sedikit mengulas Buletin Kafah edisi 167 yang bertemakan akibat kekuasaan terpisah dari Al-Quran. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, di dalam Islam kekuasaan dan agama atau kekuasaan dan Al-Quran ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Karena di dalam Islam semua hal itu diatur oleh agama. Semuanya itu ada garis besarnya di dalam Al-Quran, termasuk kekuasaan. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Yaman, sebelum berangkat baginda Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Kaifa taqdi idza urida laka qada'un?" Bagaimana engkau akan menghukumi ketika diajukan kepadamu sebuah perkara? Bagaimana engkau memutuskan perkara sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur, sebagai seorang hakim, ketika ada perkara-perkara yang harus diselesaikan di tengah-tengah masyarakat? Apa jawab Mu'adz? Jawab beliau adalah, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan berhukum, memutuskan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Fa ilam tajid fi kitabillah?" Bagaimana kalau engkau tidak menemukan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran? Maka beliau pun menjawab lagi, "Aqdi bisunnati Rasulillah." Saya akan memutuskan, menggali keputusan dari as-sunnah ketika tidak ada dari Al-Quran. Rasulullah SAW pun bertanya kembali, "Fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah wa fi kitabillah?" Bagaimana kalau engkau tidak menemukan juga, engkau tidak bisa menggali dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ditemukan dalilnya? Maka jawab beliau, "Ajtahidu ra'i." Saya akan beristihad dengan pikiran saya, dengan pemikiran saya. Maka hadis ini menjadi sebuah acuan bahwa dalam Islam seorang pemimpin, seorang penguasa, entah itu penguasa pusat ataupun penguasa daerah, berkewajiban untuk memutuskan segala perkara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur'an, kemudian juga As-Sunnah. Dan ketika tidak didapati dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berarti tidak ada, akan tetapi memang tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Tapi ada garis-garis besarnya. Disitulah kemudian seorang mujtahid, seorang ulama, bahkan seorang hakim, seorang penguasa yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum, maka dia berkewajiban untuk menggali hukum, beristimbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah koridor Islam, inilah syariat Islam. Sehingga dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara Al-Quran dengan kekuasaan. Pemisahan Al-Quran dan kekuasaan ini hanyalah warisan dari ideologi sekularisme, ideologi yang ada di Eropa, yang berupaya supaya masyarakat, kehidupan, negara, kekuasaan itu diatur semata-mata oleh akal manusia, bukan oleh agama, bukan oleh kitab suci. Nah, inilah yang mencoba untuk diterapkan di tengah-tengah umat Islam, bahkan sudah diterapkan sebetulnya dalam format sistem yang ada sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apa akibatnya ketika Al-Quran dan kekuasaan ini dipisah seperti sekarang ini? Maka dalam hal ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga memprediksi sebuah keadaan ketika Al-Quran dan kekuasaan ini terpisah. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita agar kita ini senantiasa berputar bersama Alkitab. Artinya kita senantiasa hidup bersama Al-Quran, selalu menjadikan Quran sebagai way of life, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Duru ma kitab Allah, sabda Rasulullah SAW. Berputarlah kalian
bersama kitab Allah. Karena kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti antara kekuasaan, antara sultan dengan Al-Quran ini akan terpisah. Sayaftariqan, keduanya akan terpisah, kata Rasulullah SAW. Maka wasiat Nabi SAW kepada kita, la tufariqu kitab Allah, jangan berpisah dari kitab Allah. Jangan kita kemudian lebih memilih pada sisi seberangnya, sisi berlawanannya ketika kekuasaan dan Al-Quran terpisah. Maka hendaknya kita berpegang teguh pada Al-Quran ketika itu terjadi. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan lagi, sayakunu umaro, kata Rasulullah SAW, akan ada para pemimpin, para penguasa yang mereka itu kemudian menghukumi untuk diri mereka tidak sama dengan apa yang mereka hukumi kepada kalian. Sayaqduna li anfusihim la yaqduna lakum. Mereka memutuskan perkara untuk mereka sendiri yang berbeda dengan keputusan untuk kalian, untuk rakyatnya. Jadi artinya apa? Hukum antara yang diterapkan kepada para pembesar, kepada para penguasa, ini berbeda dengan hukum yang diterapkan kepada rakyatnya. Nah, ini yang kemudian diprediskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi berkaitan dengan kondisi penguasa seperti itu. Jika kalian, kata Rasulullah SAW, kalian melawan mereka, maka mereka akan membunuh kalian. Dan sebaliknya, ketika kalian mentaati mereka, justru mereka akan menyesatkan kalian. Nah, ini sebetulnya adalah hal-hal yang sebetulnya sedang terjadi sekarang ini. Prediksi Rasulullah SAW yang terbukti. Ketika hari ini terbukti Alkitab dan kekuasaan terpisah, Quran dan negara terpisah. Quran berbicara A, negara berbicara B, berbeda. Dan kemudian yang kedua kemudian juga terbukti, di mana ada para penguasa yang memutuskan untuk mereka berbeda dengan yang diputuskan pada rakyatnya. Walaupun mungkin secara formal sama, di depan hukum semuanya setara, tapi pada faktanya ketika para pembesar yang berbuat kesalahan, mereka relatif kurang terjamah oleh hukum, terkesan kebal hukum, atau tidak ditindak. Ketika orang-orang yang pro penguasa berbuat kesalahan tidak ditindak, tapi ketika orang-orang yang dianggap kritis kepada penguasa kemudian berbuat kesalahan langsung ditindak. Kalau kata pepatah, ini seperti pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bukankah ini juga terjadi? Dan kemudian juga ketika masyarakat menentang sikap yang zalim seperti ini, maka terjadi apa? Ditangkap, dikriminalisasi. Adapun ketika mentaati, maka disesatkan karena dibawa ke jalan yang salah. Ini kan yang kemudian terjadi dan terbukti. Sabda Rasulullah SAW terbukti sekarang. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nasna? Ya Rasulullah SAW, kalau begitu apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kondisi seperti itu nanti di akhir zaman, yang ternyata zaman kita sekarang? Sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat, jadilah kalian seperti para Hawariyun. Jadilah kalian seperti para pembela Nabi Isa alaihissalam. Seperti apa karakter mereka? Mereka itu, para pengikut Nabi Isa alaihissalam itu, mereka karena menentang kezaliman, mereka disalib, bahkan mereka dibunuh. Tapi walaupun mereka diperlakukan seperti itu, mereka tetap bersabar, mereka tetap memegang teguh keyakinan mereka. Karena apa? Karena satu statement yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Kematian dalam ketaatan kepada Allah itu sungguh lebih baik daripada kehidupan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini semestinya menjadi pegangan bagi kita, umat Islam, di zaman ini, di zaman mulkan jabrian ini, agar kita senantiasa menjadi penolong agama Allah, menjadi ansurullah, orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang berani untuk mengatakan kebenaran
di depan orang-orang yang zalim. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Lebih lengkapnya silakan dibaca di Buletin Kafah edisi 167 yang linknya akan dicantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.